Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita mengambil tafsir dari surah Al-A'la. Pada pertemuan sebelumnya kita mengambil muqaddimah dan juga kandungan di dalam surah ini. Maka malam ini kita masuk pada pembahasan tafsir dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ini dimulai dengan kata fi'lul amri, sabbih, sucikanlah. Sabbih. Kenapa kemudian terus haknya dikasrah? Haknya dikasrah karena untuk menghidupkan bacaan setelahnya. Kalau haknya dikasrah, disukun, sabbih, aslinya kan sabbih, sucikanlah. Haknya sukun, alif ini sukun, sinnya sukun. Dalam bahasa Arab, 3 huruf berturut-turut disukun maka tidak melahirkan suara. Sabbih isma, gitu. Sabbih isma, jadinya gitu. Maka kasrahnya ini adalah kasrah untuk littisalil qiraah, menghubungkan bacaan. Sabbih isma. Kenapa tidak didomah? Dari 4 bentuk harokat, kasrah, domah, fathah, sukun, maka yang paling ringan adalah kasrah. Kasrah itu adalah bunyi harokat yang paling ringan. Sabbihisma. Di dalam bahasa Arab nggak bisa berbunyi 3 huruf sukun berturut-turut, tapi kalau dalam bahasa kita tetap berbunyi, ya kan? Kalau harokat sukun itu kan seperti konsonan. Sedangkan harokat, kalau huruf itu adalah konsonan, kalau harokat adalah vokalnya, yang menjadikan huruf itu bunyi karena ada vokalnya, karena ada harokatnya. Nih bahasa kita, kalaupun misalkan 3 huruf konsonan berderet-deret tetap bisa berbunyi. Bededek, bededek. Kenapa malah Pak? Selain bededek, itu kan M, B, bedek, kemudian D lagi, kemudian H, bededek. Susah nih, bededek. Dalam bahasa Arab tidak. Maka sabbih, ayat yang dimulai dengan fi'lul amri. Fi'lul amri mabnian ala sukun. Sabbih, sucikanlah. Isma rabbika, nama Tuhanmu. Isma adalah kembali pada Allah, nama Tuhanmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Maka kemudian titiknya di sini, sabbih. Kemarin kita singgung bahwa orang yang menyekutukan Allah, maka dia tidak menyucikan Allah. Orang yang kemudian percaya terhadap jimat, pada benda yang diyakini memiliki kekuatan, memberikan di luar kemampuan atau fungsi dari benda itu, maka dia tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pantau, diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat, kita telusuri ayatnya adalah wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu wala tahzanu tahinu non wa tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita lihat, kita ambil di sini bentuknya seperti kita ambil yang ini. Kita lihat tadi dalam surah Al-Imran 139. Al-Imran 139. Ini nanti menunjukkan kepada kita seorang muslim tidak kemudian pantas menegakkan dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengagungkan, sudah meninggikan. Kalian di sini. Nah, tutup. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzan, dan jangan pula merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa, padahal kamu paling tinggi derajatnya. Kita jaga tingginya derajat kita. Bukan menyombongkan diri. Allah yang berfirman, kita itu tinggi. Wa antumul a'launa, tapi dengan syarat in kuntum mu'minin. Jika kamu orang-orang mukmin, jika kalian termasuk orang mukmin, selama itu maka menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. A'la, jadi sebutan bukan derajat yang tinggi, paling tinggi. Ikut tubuh ini jika kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Maka sabbih isma rabbikal a'la, suci
Sikaplah dengan menyebut nama Tuhan untuk menjaga kemuliaan tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah tidak bisa menyucikan Allah, maka jaminan dari 139 surah Ali Imran ini maka menjadi luntur, menguap, tidak menjadi mulia lagi. Kalau Allah sudah tidak memuliakan orang tersebut karena dia tidak beriman, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Kalau Allah sudah memuliakan seorang makhluk, maka makhluk yang lain akan ikut memuliakan sebagaimana Allah memuliakan makhluk tersebut. Jadi kemudian kita pegang Bapak Ibu dan malah rahmatullah. Jadi harus dijaga. Kita tahu setiap kita pasti dipuji oleh Allah. Nah, surah Al-Baqarah 155 sudah menyebutkan itu. Kita juga sudah tahu. Dan juga kemudian kita juga tahu dalam surah Al-Baqarah 150. Jadi menjadikan kita menjadi kuat menghadapi ujian. Wala nabluwanna bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ya ada Bapak Ibu dari kita yang tidak diuji oleh Allah. Ya, sampai kemudian mengaku saya tidak pernah diuji Ustaz. Ujian itu ada kalanya yang menyenangkan, ada kalanya yang tidak menyenangkan. Kita itu lebih siap menerima ujian yang tidak menyenangkan sehingga kemudian kita akan mendekatkan diri pada Allah daripada yang menyenangkan. Miskin ujian apa betul? Ujian. Kaya ujian atau tidak? Ujian. Pilih kaya atau miskin? Ujian. Sakit ujian atau tidak sakit? Ujian. Sehat? Ujian. Tapi kalau kita sadar, jujur nih, kita merasa dengan pada Allah saat sakit apa sehat? Sakit, jadi sudah terus terang. Jadi sudah pengalaman itu. Jadi ujian tidak selalu pada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi pada yang diinginkan pun itu menjadi ujian. Ubtulina biqara'i fasabarna. Kalau ulama ada mengatakan ubtulina, kami diuji oleh Allah. Biqara'i, dengan kesusahan, dengan himpitan, dengan masalah fasabarna, kami tetap bersabar. Menjaga ketaatan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Sabar. Waktu tidak besar baik dan kami diuji dengan kemudahan, kelapangan. Mau apa-apa tinggal, mainan. Mau anak saya sudah besar, sudah pernah kerja. Tak telepon teman saya, telepon dapat kerjaan. Kemudian telepon, siapa ini? Oh iya, saya. Laporan ada yang, Pak gaji saya cuma 25 juta. Gimana? Ya udah tak telepon sampai bawah. Telepon, ini anak saya 25 juta. Gajinya Pak, kami itu salah tulis sebenarnya 25 juta. Dari 25 menjadi 52 juta. Itu 3 ujian. Itu. Pak setiap kami bawa, saya bawa pulang gaji 52 juta. Yang tersisa Pak cuma 3 juta ya Pak. Nah itulah kamu kerjaan kamu berat dihargai oleh Allah cuma seharga 3 juta. Selebihnya berapa? Itu bukan hakmu. Berarti kamu tidak seprofesional itu. Jadi 3 juta itulah kalian menghargai di situ. Nah ini ujian kemudian ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan jadikan kita menjadi terus melihat orang yang di bawah kita bisa diuji oleh Allah dalam duniawi, karena itu untuk menenangkan diri kita dan tidak wal sinawar, tidak membandingkan satu dengan yang lainnya. Jamaah rahimahullah, maka ayat ini yang pertama berkaitan dengan masalah tauhid. Betul, masalah tauhid. 13 tahun Rasul menguatkan tauhid bagi sahabat ketika dakwah di fase Makkah. 13 tahun terus, 13 tahun kemudian hasilnya bisa dilihat dalam Tuhan dan beberapa peperangan yang juga dalam kehidupan para sahabat melahirkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah dan dalam dakwahnya. Maka jamaah rahimahullah sampai ismarobikal a'la. Maka kemudian disifati Allah itu yang bagaimana? Allah itu adalah al-ladzi khalaqa fasawwa. Allah itu adalah yang menciptakan, alladzi yang digunakan ini adalah isim mausul mabniun ala sukun. La mahala min al-i'rab. Kemudian alladzi kalau digunakan untuk sesuatu yang mufrad muzakkar. Karena kalau lafzul jalalah Allah atau Rabb secara lafaz
kita adalah wajib zakat. Secara lafaz kita tidak bisa tentang zatnya. Alladzi khalaqa fasawwa, khalaqa fi'il madhi mabniun 'alal fathi wa fa'ilun dhamir mustaqil taqdiruhu huwa wa huwa yaudu ila Allah. Jadi khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan ciptanya. Maka ayat kedua ini Bapak Ibu itu mensifati Allah itu yang alladzi khalaqa fasawwa. Ya, kalau kita lihat adalah Allah itu alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqal kainat jami'an. Semua alam ini diciptakan oleh Allah. Galaksi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang galaksi kita namanya galaksi apa? Galaksi Bima Sakti. Siapa yang kasih nama itu ya? Kau pakai itu namanya bahasa Indonesia banget ya? Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu satu putaran ini Bapak Ibu, itu adalah galaksi kita. Jadi galaksi kita adalah satu putaran ini. Dan di alam semesta ini banyak putaran-putaran, banyak galaksi. Galaksi di alam raya, alam semesta ini. Galaksi di alam semesta ada banyak. Ada banyak ini ada banyak. Satu kelipat ini sepertinya satu galaksi lebih besar. Dan di alam ini ada banyak galaksi. Kalau kita misalkan kita lihat bumi, banyak galaksi loh. Satu gentiran ini kalau satu galaksi, bumi itu seberapa? Nah, gitu, bumi nanti itu seberapa? Kita kecilkan biar kita bisa lihat, malah kecil. Iya. Nah, berapa jumlah galaksi di alam semesta? Tinggal kita tanya saja. Dan salah satu galaksi itu adalah punya kita, makanya kita tempati. Jumlah galaksi di alam semesta diperkirakan sekitar 100 miliar hingga 2.000 galaksi. Itu di alam ini. Dan kita hanya memakai satu galaksi. Satu galaksi itu ya kayak Merkurius, Uranus, Mars. Bumi itu salah satunya. Satu galaksi di dalamnya ada bumi. Dan kemudian di alam semesta ini, kalau kita berita ini adalah 100 miliar sampai 2.000 galaksi. Maka Allah Akbar. Yang kita bayangkan tidak, Allah kemudian besar kemudian menguasai galaksi Bima Sakti saja tidak. Tapi kemudian seluruh alam semesta ini besar. Ini menjadikan kita malu ya kalau kita itu kemudian sombong dengan yang kita miliki. Sombong amatnya itu. Sombong amat. Kita nggak jadi malu. Jadi memang kecil. Kalau kita disebut makhluk yang hina, ya memang kita. Kemudian mengatakan sombong, tidak ada yang berhak kecuali Allah untuk sombong. Karena Allah menguasai. Malikin nas, Allah menguasai manusia. Manusia hanya sekedar memiliki. Kita punya tubuh, tapi kita tidak menguasai. Kita kemudian punya rambut, tidak menguasai. Kita punya gigi, tidak menguasai. Hanya memiliki saja. Bukti kalau kita tidak menguasai, kita tidak mampu menahan rambut jangan putih ya, tidak bisa. Kalau sudah waktunya kan putih. Gigi jangan tanggal ya, jangan lepas. Dipegang-pegang bengkel, kalau sudah punya lepas, tanggal akan tanggal. Kuku jangan panjang, yang dulu ya kan panjang, seminggu akan panjang berapa sen. Dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kelemahan kita. Maka alladzi khalaqa fasawwa, kemudian Allah lah yang kemudian menciptakan dan kemudian menyempurnakan ciptaannya. Itu kita jelaskan di sini. Wa minal insan, dari setiap banyak ciptaan Allah adalah manusia. Jadi kan mau lihat ciptaan Allah sejak apa? Kita dari sini. Ciptaan Allah misalkan bentuk bulan sudah sering dilihat, bentuk Jupiter. Kenapa soalnya itu bukan Jupiter X? Tapi malah Jupiter, malah bukan informasi ini kan bentuk planetnya. Kayak gini Pak. Dari dekat ya, sudah dari dekat. Lebih dekat lagi. Seperti ini Pak bentuknya. Seperti ini. Kalau dari jauh memang kemudian lihat, Pak,
di alam itu ada pesawat lah. Ada pesawat, jadi yang mengelilingi mengumpulkan data bentuknya kayak gini. Ini ciptaan Allah. Tadi kita mau mengatakan bahwa dari sekian banyak makhluk Allah yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia. Manusia, kita diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna di antara bentuk makhluk Allah lainnya. Yang terlihat oleh mata, misalkan nyamuk dari dekat, dari kali, nyamuk dari wajah, nyamuk dari dekat, ada wajahnya tadi. Kita lihat apa dengan dia. Ini malah bukan sumut deh. Ini bukan sumut deh ini. Mungkin bukan sumut deh. Ini adalah nyamuk. Kemudian mana lagi? Nampak dekat rambut nyamuk. Ini rambutnya. Ini makhluk. Jadi, nah ini nampak macam wajah alien. Bahasa nama Malaysia. Ini nama wajah hewan kecil. Ini hewan kecil. Jika kita besar di bawah mikroskop elektron itu kelihatan seperti ini. Padahal ini kecil. Menerangkan wajah hewan kecil saat dilihat dengan mikroskop seperti ini. Dan manusia tampak apa? Kita manusia Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Ini kemudian adalah hewan nomonika. Bentuknya matanya seperti banyak. Kuku-kuku. Mereka kuku-kuku. Ini adalah jentiknya, jentiknya. Ya, kemudian ini adalah nyamuknya. Ini adalah semutnya. Semut yang mereka lihat itu seperti ini bentuknya. Nah kalau kita lihat dengan kasat mata, enggak kok kasat memang nggak kelihatan. Belum nanti kakinya ini berbulu, berbulu rambut, ini ternyata juga kayak gini, berbulu rambut, larva lalat. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, laqad insana fi ahsani taqwim, dalam surah Al-Qur'an ayat keempat. Dalam surah Al-Qur'an ayat keempat, laqad insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan rupanya. Bentuk dan rupa, sehingga seorang manusia tidak boleh menghina manusia yang lain dari sisi bentuk tubuhnya. Tidak boleh. Kenapa jadi begini? Maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, tidak boleh. La yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum itu menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina itu khairan minhum, lebih baik daripada menghina. Wala nisa'u min nisa'in. Janganlah sekelompok perempuan itu menghina kelompok perempuan yang lain. Asa ayakuna khairan minhunna. Boleh jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina itu. Maka kalau kita kembali pada surah At-Tin, kemudian ayat yang keempat, At-Tin menikah, ayat yang keempat. Sungguh Allah, kami telah ciptakan manusia fi ahsani, dalam sebaik-baik ahsani taqwim. Maka kalau kita lihat sudah adanya Isa bin Musa. Isa bin Musa itu kemudian membandingkan istrinya dengan bulan purnama. Bulan purnama benar kesal juga. Bulan purnama. Purnama dari bentuk indahnya bulan purnama. Ya. Bulan purnama kalau dilihat dari jauh, bundel kesal. Tanggal 15. Bulan apa? Kesal. Ini Musa bin Isa bin Musa atau Musa bin Isa membandingkan istrinya dengan bulan purnama.
Nah, meskipun dia kita terhadap istrinya mengatakan, kalau kau malam ini tidak lebih baik dari bulan purnama, saya ceraikan, saya tahu. Memang kalau dilihat dari jauh, bulan itu memang kelihatan bagus bulan purnama. Kalau bulan purnama, bulan dari dekat. Kalau nanti gabungannya adalah orang yang namanya bulan. Nah, bentuk bulan dari dekat. Ternyata kalau dari dekat, ya bergil-bergil baru. Ya gampang ya, ubah-ubahnya gitu. Jadi kalau dia dari dekat, mau menjadi menerapkan, hanya dia dari jauh saja. Maka kadang kalau melihat orang lain sekarang satu tahun bertanya, mana ya dia? Kapan ya dia? Cantik ya dia? Nah, itulah. Akhirnya kemudian dicerai, paginya itu cerai. Orang-orang tidak terima, namun khalifah itu. Kalau ada rakyat yang kemudian tidak puas atau merasa ini, maka dilaporkan kepada khalifah. Waktu itu Khalifah Al-Mansur. Nah, Khalifah Al-Mansur karena dia memiliki banyak ulama, maka dikumpulkan ulama dari berbagai mazhab. Ada Hanafi, Hambali, Syafi'i, sama Maliki. Diceritakan kronologinya, saya mengatakan kepada istri saya, kalau dia tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai. Memang bulan purnama waktu itu adalah kelihatan cantik, kelihatan indah di dari bumi. Maka beberapa mengatakan baik khalifah jatuh cerai. Ini jatuh cerai. Kalau itu dikatakan jatuh cerai. Jatuh cerai. Semua tiga mazhab fikih mengatakan jatuh cerai. Tinggal satu lagi dari mazhab Hanafi. Kemudian dia terdiam. Baik ulama, bagaimana pendapat? Tiga ulama sudah menyebutkan jatuh cerai. Bagaimana pendapat? Dia mengatakan tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian, tidak ada talak dan tidak jatuh cerai. Nah, apa alasan kamu membacakan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dan sebaik-baik itu. Kalau bulan lebih baik dari istri dia, berarti ayat Al-Quran salah. Dan tidak mungkin Al-Quran itu salah. Maka manusia istrinya tetap lebih baik dari bulan, maka tidak ada cerai. Nah, itulah kemudian ulama menjawab dengan Al-Quran. Jadi bukan dengan siapa yang kemudian membayar besar. Nah, itu. Dan jamaah rahimahullah dilanjutkan lagi bahwa wasama ulama mungkin bihasanil hayat. Jadi bentuknya manusia disesuaikan dengan kondisi dan tubuhnya. Hewan juga demikian. Semua kemudian disesuaikan sehingga tidak ada batas. Cicak makan nyamuk terbang. Kenapa tidak bisa terbang? Makanan yang akhirnya bisa terbang. Allah sudah ngatur. Sehebat-hebatnya nyamuk terbang, kira-kira capek atau tidak boleh? Capek apa betul? Capek ini. Capek akan capek dan akan diam. Itulah kemudian terbang. Sama cicak. Nah, dalam lawan, maka kemudian ketinggian kita juga sama. Bahwa kalau kita melihat diri kita, apa yang Allah berikan pada diri kita itu yang terbaik bagi diri kita. Yang dibagikan Allah berikan kepada orang lain itu terbaik bagi para tersebut. Wah, saya kok pengen punya juga yang dia ya. Coba hidup orang itu dan ekspresikan di mana kita yang sesuai dengan bentuk mata kita. Yang simetris. Wah, hidup dia mancung gitu. Wah, bibir dia nggak bagus ya. Coba saya pinjam yang atas, bibir atas. Bibir bagian atas dipinjam, bagian bawah punya dia sendiri. Gak mau, gak ada. Ketika punya itu pada jatuh, kasihnya pada jatuh. Karena nggak sesuai. Allah sudah sesuaikan. Bagaimana bibir kita dengan tekstur, kemudian bibir dan gigi itu kemudian menjadi sama. Jadi apa itu menjadikan kita tidak akan mengatakan anak khairum minkum, satu lebih baik daripada kalian tidak. Maka saling kemudian mencari hikmah di balik penciptaan tersebut. Ada hikmahnya. Wa tasib baina ajza'i dan sesuai antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya kan? Kuping kemudian dari tinggi sebelah enggak bagus juga. Pakai helm, waduh helm. Telinga saya kan kecil kan, enggak terlalu berapa bukan sama helmnya. Tidak harus sesuaikan. Bagaimana kemudian baru kita juga demikian. Itu baru yang nampak dari luar. Belum lagi bagian dalam kita yang disesuaikan oleh Allah SWT. Tentunya Bapak Ibu yang di medis lebih paham dan bisa menjelaskan ini dengan detail. Bagaimana keseimbangannya, bagaimana kromosom X dengan Y, bagaimana kemudian aliran listrik dalam otak kita.
Kemudian kalau tidak singkat nanti bisa menyebabkan korsleting listrik di otak, itu bahaya juga. Bagaimana aliran darah kita dan seterusnya, itu kemudian Allah jaga. Bahkan kemudian jemaah Allah, ada nggak sampai sore ini dari dulu sampai sore ini yang minta kepada Allah, semoga lambung saya bekerja dengan baik. Ada yang kita demikian? Ya, ya Allah, semoga mata saya ini kemudian cairannya masih berfungsi, kemudian bisa lihat kanan kiri. Kan tidak. Jadi ternyata Allah itu memberikan kepada kita tidak terbatas apa yang kita minta atau kita inginkan saja. Bahkan kalau yang tidak kita minta, tidak kita inginkan, tidak kita panjatkan, Allah mengetahui bahwa ini baik untuk diri kita, Allah kasih. Jadi Allah itu memberi apa yang tidak kita minta juga. Nah ini kemudian jamaah Allah menjadikan kita paham bahwa Allah itu menjaga kesehatan kita. Maka dari satu anggota tubuh kita itu menjadi seimbang. Coba Bapak misalkan sedang berjalan, kalau kaki kanan di depan, tangan kiri di sebelah mana? Ini benar. Di depan apa di belakang? Kalau kaki kanan di depan, tangan kiri sebelah mana? Depan atau belakang? Depan. Ya, coba kita balik, kalau kaki kanan, tangan kanan di depan, ya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tangan kiri di belakang. Tapi begitu jalan susah, menjadi susah. Maka Allah sudah mendesain sedemikian baik untuk kita. Maka ini dilalah di alat infaqihah fi ilahi hakimin mutabirin alimin. Menyusun anggota tubuh yang rumit bagi manusia itu mudah bagi Allah. Tubuh manusia kita yang mungkin tubuh manusia individual medis itu mudah kita melihat aliran darah mana saja susah. Belum lagi masalah nanti saraf hak sensori, saraf manusia. Kenapa ini dok? Mohon maaf, ini sarafnya ada yang putus dan berdampak pada 1, 2, 3 hal seperti ini. Saraf putus bisa disambungkan dok ya? Bagaimana nyambungnya? Saraf tersebut putus. Kenapa? Allah malam. Gitu. Padahal cuma sarafnya. Saraf. Saya dulu pernah mempelajari saraf itu 4 tahun. Saraf, sastra Arab. Nah itu ada sastra Arab, saraf. Ya Allah, kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Di ayat ketiga ini menyatakan waladhi qaddara fahada. Ini masih mensifati Allah. Siapakah Allah? Allah itu yang menciptakan dalam menciptakan. Siapakah Allah itu? Allah adalah waladhi dan yang menentukan qaddara kadar masing-masing fahada dan memberi petunjuk. Jadi yang sudah diciptakan kemudian tidak hanya Allah ciptakan kemudian ditinggal, tapi kemudian Allah kemudian mengaturnya, menjaga. Kita kemudian dalam tauhid rububiyah. Allah menciptakan kita kemudian mencukupi kebutuhan kita. Terus ada yang ketiga, sudah cukup, sudah habis jatahnya. Maka kemudian sudah tidak ada jatah lagi di dunia, maka dicukupkan di dunia. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara li kulli makhluqin ma yasbiqu lahu. Jadi Allah itu kemudian menentukan apa yang baik bagi manusia. Ya. Fahada ilaih dan itu memberi petunjuk. Dan para Allah, ibu yang mungkin lebih paham ini. Ibu kalau bayi lahir, kemudian habis masa ASI, kemudian kalau disuapin. Kenapa ketika ada setel di dalam mulutnya, kemudian dia membuka mulut? Siapa yang ngajarin? Ibu pernah ngajarin? Buka mulutnya, apakah dia paham membuka mulutnya? Tadi awal-awal kan tidak. Jadi maka kita tahu bahwa Allah mengajarkan itu. Dan hidayah kalau kita membahas dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ada 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Yang paling tinggi adalah hidayah taufik, setelah hidayah tadi. Setelah petunjuk agama. Hidayah tadi, hidayah agama, kemudian kita menerima Islam. Hidayah taufik adalah membuktikan keislaman dalam bentuk ketaatan. Itu hidayah taufik. Maka kalau kita mau minta hidayah, ini paling mau hidayah ya. Mau nggak? Mau. Ibu ada yang punya namanya hidayah? Ada yang paling mau hidayah. Nah, kita adalah hidayah. Maka Allah kemudian menunjukkan wa'arafa wajah putih.
hikmah. Allah menunjukkan dari mana apa sisi kebermanfaatan. Oleh karena itulah Allah menentukan semua sesuatu ditentukan kadarnya, macam-macamnya, sifatnya, perilakunya, ucapannya, bahkan sampai ajalnya. Tidak ada kadar yang ditentukan oleh Allah. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu menghadiri pemakaman salah seorang sahabat, ya, sahabat akan dimasukkan yang akan masuk pada bersabda, setiap kita sudah ditentukan kemana tempat kembalinya, ke surga atau neraka. Apa namanya ya Rasulullah? Rasul kalau demikian, kenapa kita ibadah? Rasul sudah ditentukan tempatnya surga atau neraka. Bagaimana? Kenapa kita tidak pasrah tungguan? Ini bahasa saya. Kenapa kita tidak pasrah tungguan? Mau sudah ditentukan juga. Kalau kita ditentukan di surga, kita nggak ibadah juga nanti kan ke surga juga. Kalau seseorang ditentukan ke neraka, ngapain dia ibadah? Kalau ujung-ujungnya di neraka. Rasul tidak membenarkan itu. Maka tetaplah beramal melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Sehingga kemudian dia memahami ini. Karena tidak mengatakan di mana letak kehadiran Allah adalah bulan manusia masuk neraka. Dan dia masuk neraka itu karena pertanggungjawaban dia yang tidak bisa dirasakan. Allah kasih akal tidak digunakan dalam kebaikan. Allah kasih kesehatan badan tidak digunakan dalam kebaikan. Maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Nah inilah kemudian gambaran Allah. Wahada lima ayat syahid ingkar insan. Jadi kemudian kalau manusia kan bisa berikan satu dengan yang lainnya, ya, berinteraksi dengan yang lainnya, dan kemudian juga bisa mengambil manfaat. Oleh karena itu, Rabbul Ladzi a'ta syai'an ada dalam surah Thaha ayat 50, kemudian disebutkan ayat yang semisal dengan ayat ini adalah Rabbul Ladzi, Tuhan kami adalah yang memberikan kulla syai'in segala sesuatu. Kalau Allah menciptakan tuhan dan Allah memberikan hidayah. Pada kata wahada lagi Allah memberikan hidayah kepada kita, maka meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Inna Allah qadara maqadiral khalqi. Allah itu sudah menentukan takaran takdir dari ciptaannya adalah qabla ayyam was-samawati wal ardh, sebelum penciptaan langit dan bumi bil khamsina al-fasnatin 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Jadi semua sudah ditentukan takdirnya. Wa kana arsyu 'alal ma, dan singgasana Allah ada di atas air. Nah ini kemudian masuk dalam aliran kadar ini, kita tidak membahasnya. Maka di sini dia mengatakan Allah 50.000 tahun sudah ada ketentuan kita. Maka kita kemudian beramal dengan sebaik-baiknya. Famayya fatin qala dzarratin khairan. Nah, tetap kita melakukan kebaikan. Itu ya. Jadi sudah ada ketentuannya. Maka ajal kita sudah ada. Rezeki kita sudah ada. Tapi kemudian ada yang namanya at-tawabi wal mutaghayyirat. Asal yang sudah tidak bisa dirubah dan mutaghayyirat masih bisa dirubah. Nah itulah kemudian kita berikhtiar melakukan ketaatan kepada Allah dan yang terbaik. Itu kemudian Allah fa'al lima yurid. Allah itu maha berkehendak. Fa'al melakukan apapun lima yurid yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan maka akan dilakukan. Maka kalau di sini kalau nanti qaddara fahada, makna at-takdir adalah ibarat dari tasarrufi fil ajza'il jismiyah. Jadi kalau takdir tadi adalah kadar untuk menunjukkan kepada bagian tubuh yang seimbang bagian-bagiannya. Namun kalau itu tangan kita kan sama panjangnya, kayak sama panjangnya. Kemudian kalau ditarik sebelah, nggak panjang sebelah atau panjang sebelah. Tapi Allah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi bukan adalah wajib khas, dia sekarang itu dikumpulin dari Allah. Allah menciptakan bagian tubuh kita seperti ini disesuaikan dengan postur tubuhnya. Maka sudah ada namanya berat ideal. Kalau tingginya sekian, idealnya beratnya sekian untuk disesuaikan dengan kerangka penyangga tubuh ini. Jadi disesuaikan. Ada hidayah adalah ibarat al-hidil al-quwa, adalah ungkapan dalam ciptaan
kekuatan tersebut pada anggota tubuh kita. Maka kemudian al-takdir dan hidayah menjadi satu kesatuan, bukti di mana Allah menentukan keduanya pada setiap hamba. Kemudian di sini ayat yang keempat dan kelima ini juga menjelaskan siapakah Allah itu. Ayat keempat, walladzi akhrajal mar'a, walladzi dan zat yang akhrajal menumbuhkan al-mar'a adalah perempuan atau padang berbana. Kenapa disebutkan rumput ini? Bagi orang Arab, rumput itu sesuatu yang luar biasa. Rumput di padang pasir, ada nggak? Rumput di padang pasir, senang, mereka senang. Melihat rumput menjadi senang. Karena susah ditumbuhi rumput padang pasir itu. Jadi kalau melihat rumput, senang luar biasa. Ada satu pohon yang kemudian ada di Jabal Magnet. Kadang mereka wisata Jabal Magnet. Ada satu pohon, kadang mereka bertemu di bawah pohon tersebut. Ada satu pohon, bawahnya ada mobilnya, keluarganya, ada tendanya, peralatan masaknya, karpetnya. Menunjukkan bahwa sesuatu yang hebat. Ada rumput di tengah padang pasir. Kayak ada video itu tanaman ini boleh jadi kemudian di bawahnya ada mobil yang pada rekreasi. Oke, jadi dengan kemudian mereka datang ke pasir tanaman itu di bawah pohon pagar di sana. Ada satu kemudian saudara kita dari Palestina ketika mendarat di Jakarta pada turun hujan, senangnya luar biasa. Lihat hijau dan ada air hujan tipis, senang luar biasa. Maka kemudian Allah berfirman dengan rumput ini tadi. Allah yang menumbuhkan rumput padang berbana. Faja'alahu busa'an ahwa. Lalu menjadikan yang kering ke hitam-hitaman. Jadi rumput ini tidak keluar kemudian dalam satu waktu yang sudah besar, tapi kemudian sedikit demi sedikit perkembangan rumput. Bagaimana rumput? Rumput yang mana ada yang pernah? Rumput yang mana harganya? Oke. Cepat. Saya cepat mau pakai. Oke. Pertumbuhan rumput, rumput odong, rumput ganja. Ini kan tidak menjadi besar. Nah, sesuatu yang muncul secara bertahap, kemudian terus berkembang. Ketika sudah pada masa maksimal pertumbuhan dan perkembangan itu kemudian berganti warna. Siapa yang ganti warna? Kalau misalkan warnanya menjadi kehitaman, siapa yang kencang daunnya? Cepat daunnya dicat. Siapa yang mengejar? Yang merubah warna tersebut? Ya, ini menunjukkan kemampuan Allah. Karena tidak ada yang demikian itu. Misalkan kalau kita lihat sekarang ini teknologi membuat rumput, menciptakan rumput nggak ada. Yang ada adalah bagaimana menanam rumput tidak harus ditanam. Bagaimana menanam padi tidak harus ditanam dan tidak membutuhkan sertifikat tanah. Olimpik misalkan dengan teknologi yang ada misalkan itu bisa. Bagaimana menanam rumput untuk makanan sapi kemudian dimakan tidak hanya daunnya tapi sampai akar-akarnya. Jadi kemudian didesain itu. Tidak bisa dilakukan oleh manusia tapi menciptakan rumput tidak bisa. Tapi bagaimana membuat media tanam tanpa harus ditanam? Ini menanam padi tanpa tanam. Bisakah? Jadi kalau di Indonesia, kalau di luar negeri, di Eropa saja ini, tambah Eropa. Oh, kalau masih betul ini, masih betul. Nah, kalau di Indonesia kita masih menggunakan tanah. Kalau di luar negeri sudah kemudian tanpa tanah. Ya memang sudah menggunakan teknologi sirami. Siramnya menggunakan sensor dan kemudian melihat pH tanaman. Kalau butuh tanaman butuh air, maka dia akan meneteskan air sebatas yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Tidak perlu ditumbuhi, tidak perlu ditumbuhi. Jawaban Allah pada ayat keempat sama kelima ini kemudian menerangkan terkait dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ada tiga yang sifat yang disematkan kepada Allah. Setelah kemudian ayat yang pertama, sifat yang pertama adalah Allah itu yang pertama as-sabar, menciptakan dan menyempurnakan hidupnya. Yang kedua adalah Allah yang adalah berdarah pada, menentukan takaran, kemudian juga memberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Allah itu adalah akhir dan barang yang menentukan rumput, baca besar takwa, dan rumput tidak akan selalu hijau. Kadang dia akan berubah jadi warnanya. Kita yang kuat, fisik kita tidak akan terus-menerus kuat. Ada masanya kita akan Bapak Ibu yang cantik dan tampan pun tidak akan bertahan selama. Maka Muslim tidak boleh bikin tato, tidak lagi badannya keren-keren, tato harga. Itu semua itu pun sepuluh berubah terus apa? Caci, apa? Nah, itulah ada masanya. Nah, pada tatkala Allah pada umur ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Inilah beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di dalam surah Al-A'la. Insya Allah kita akan lakukan pertemuan terkait dengan bagaimana Allah menjaga hafalan Quran pada Nabi Muhammad SAW yang kita sampaikan pada berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang para Allah, kita akan kajian pada malam ini berhabis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu